Oke. Kita hari ini masuk materi baru. Transformasi udah nggak beneran udah finish ya karena udah banyak materi juga. Nanti tinggal tugasnya aja ya. Nah, materi terakhir di kelas 9 sebelum kita libur panjang nanti adik-adik. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 30 Maret. Liburnya sampai tanggal 29 ya. Jadi libur lebarannya sampai tanggal 29, mulai dari tanggal 16 ya. Sampai tanggal 29 kita libur, masuk lagi tanggal 30. Ya, kita di materi terakhir di kelas 9 di bangun ruang sisi lengkung. Nah, oke, nggak apa-apa Dina. Ya. Nah, adik-adik kalau dengar kata-kata bangun ruang sisi lengkung, kira-kira apa sih yang ada di benak adik-adik semua? Bangun ruang tapi sisinya lengkung. Kira-kira apa tuh maksudnya? Ya, kasih alasannya atau jawabannya? Bangun ruang sisi lengkung itu apa sih? Kalau bingung tentang pengertiannya, contoh bangunnya apa deh? Contoh bendanya apa? Ban. Ban lengkung kan? Ban. Iya, ban. Oke, ban. Oke, ban. Oke. Ban itu lebih kalau dia sudah ada velgnya baru bisa ada ruangnya ya. Baru Ya. bisa cuci angin ya deh. Nah, kalau masih ban doang, berarti sebetulnya tetap bangun ruang. Cuman dia karena ada lubangnya dan nggak rapat gitu ya. Jadi bisa dibilang itu termasuk pengembangan dari salah satu bangun ruang sisi lengkung. Ya, karena bentuknya bulat ya. Ada lagi? Apalagi kira-kira? Bangun ruang sisi lengkung ini nggak banyak jenisnya, cuma ada 3. Kira-kira adik-adik tahu apa aja? Minimal kalau nggak belum tahu pengertiannya dari namanya sisi lengkung apaan sih kira-kira? Tadi Denny udah coba ban, ya, pengembangan dari bangun ruang sisi lengkung betul. Bendanya apa lagi coba? Kalau Daniel suka main drum, drumnya masih yang klasik ya. Snare, terus kick, gitu ya. Itu bentuknya apa sih dia? Snare, kick itu bentuknya bentuk apa? Tabung nggak sih? Tabung. Oke. Jadi salah satu bentuknya dari bangun ruang sisi lengkung itu tabung ya. Tabung kan macam-macam, bisa jadi alat musik ya tadi Kak benar bilang ya, ada bisa juga bisa jadi penampungan air, betul ya? Kalian punya toren di rumah itu kan bentuknya tabung, ya kan? Toren penampungan air. Terus apa lagi? Selain tabung apa lagi? Bangun ruang yang punya sisi lengkung. Apa lagi? Lagi Gracia, Safira, Rizky, Delvin. Oke, Delvin. Tadi Kak. Iya. Nah, kita masuk materi baru ya bangun ruang sisi lengkung. Tadi udah Bapak kasih contoh satu alat musik ya. Ada di drum itu ada snare, ada kick. Nah, Daniel tadi jawab snare kick itu termasuk tabung bentuknya. Ada yang tahu bangun ruang sisi lengkung yang lain? Cuman ada 3, nggak banyak. Ini sengaja kami taruh di akhir karena nggak sulit juga, gitu ya. Dan itu nanti nggak akan lama pembahasannya, paling 2-3 pertemuan udah beres. Ya, jadi sebelum TKA dan sebelum ujian kelulusan nanti materi kita udah beres ya. Ada lagi selain tabung, apalagi? Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang, jadi jelas namanya bangun ruang, berarti bangunan yang ada ruangnya. Nah, kita tinggal di rumah kan bentuknya bangun ruang ya, tapi rumah kita kan jarang ada yang ada lengkungannya. Rata-rata kan bentuknya datar semua ya, sisinya ya.
Kalau itu namanya kayak kubus, balok itu bangun ruang sisi datar. Nah, Kak Bandar buka sedikit pengertiannya biar agak lebih punya pencerahan dikit ya. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu kelompok bangun ruang yang tiap sisinya ada lengkungannya, ya. Jadi kalau kayak kubus kan nggak ada lengkungannya. Kita tinggal di dalam ruangan yang bentuknya kubus atau balok kan nggak ada lengkungannya ya, gitu ya. Jarang yang ada lengkungannya. Kalau tabung ada bulat ya kan, si apa bagian tengahnya itu kan ada lengkungannya. Terus atasnya juga bulat ya, lingkaran ya. Oke, ada lagi? Selain tabung ada lagi bangun ruang sisi lengkung. Oke. Saya bandar spill tipis-tipis. Ini bendanya sering dipakai dalam banyak cabang olahraga. Bola, Banyak, Hah? Apa itu, Les? bola. Bola. Oke, bola. Bola itu salah satu bangun ruang, ya. Kalau bolanya kita belakang, dia kan ada ruangannya ya buat nampung. Udaranya kan butuh ruangan ya. Walaupun isinya cuma angin gitu, tapi butuh udara. Bola itu bentuknya ada ruangannya. Oke, bola. Selain bola, apalagi satu lagi, ada tabung, ada bola, apalagi ada lagi kah? Tabung, bola, apalagi satu lagi. Kerucut. Kerucut. Kalian kan sering makan es krim yang pakai kon ya. Kon itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris dari kerucut betul ya kon ya. Cuman kalau kon itu kan dia nggak ada alasnya aja. Kalau nggak ada alasnya, baru si es krimnya kan bisa masuk ya ke dalam. Nah, kalau ada tutupnya, selain kon yang bentuk kerucut, apalagi ada nggak? Yang kira-kira bentuk kerucut, suka dipakai di acara syukuran atau selamatan atau ya pokoknya di syukuran lah ya. Anak lahir biasanya sukanya pakai itu, ulang tahun juga suka Nasi pakai. tumpeng. Nasi tumpeng, ya. Nasi tumpeng itu kan kerucut ya. Oke, betul ya. Cuman kalau di bahasa Inggrisnya kon, tetap kan pakai cetakannya bentuknya kayak kon juga kan. Ya kan nasinya dimasukin ke dalam kon yang bambu itu ya, lalu ditaruh di tapir gitu kan. Dan dihias-hias banyak makanan di pinggir-pinggirnya gitu. Oke, jadi tiga benda itu yang akan kita pelajari. Ada tabung, kerucut, sama bola. Ya. Nah, kita paling nggak akan lama nih, tadi karena ini sebentar sebetulnya, cuma bahas tentang volume, bahas tentang luas permukaan. Ya. Yuk, sekarang kita masuk ke yang tabung dulu. Nah, kalau tabung kira-kira kalau dibuka sebuah tabung itu bentuk bangunannya apa? Tabung nih, kalian kayak snare. Snare tadi Kak Bandar bilang kalau snare-nya dibelah gitu ya. Ada tiga bagian, ada atas, ada tengah, ada bawah. Bentuknya kira-kira apa? Tabung. Nah, ini yang tadi Kak Bandar bilang. Ada bagian atas bentuknya lingkaran ya. Bagian bawah bentuknya juga lingkaran sebagai tutupnya. Nah, lalu yang tengahnya itu dinamakan selimut. Ya, sekali lagi ini bukan lagu dangdut yang namanya selimut tetangga, bukan. Tapi dia namanya selimut buat. Nah, selimut ini biasanya ditabung bentuknya persegi panjang. Jadi selimut dari tabung itu kalau kita buka itu bentuknya persegi panjang. Persegi panjang yang dilipat gitu ya, yang di jadi bentuk lingkaran. Ya.
Nah, ini yang akan kita pelajari, tabung. Oke, luas selimut tabung. Tadi Kak Bandar bilang itu persegi panjang. Ya, luas selimut tabung berarti sama aja luas persegi panjang. Cuman di tabung kan jarang diketahui panjangnya berapa. Yang diketahui kan jari-jari biasanya, ya. Jari-jari tabung. Nah, jari-jari tabung itu adalah simbolnya si R ini. Jari-jari itu simbolnya si R ini. Lalu kalau si T, T ini nilainya bisa 22/7. Bisa kalian pakai untuk jari-jarinya yang kelipatan 7. Jadi kalau kalian mau pakai pi dengan nilai 20/7, pastikan jari-jarinya kelipatan 7. Oke. Lalu kemudian kalau nilai pi-nya ada satu lagi, 20 bagi 7 itu sekitar 3,14. Nah, ini bisa kalian pakai kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Misalkan 8 jari-jarinya atau 10, ya. Baru pakai pi-nya 3,14. Oke? Ini nggak benar spill sedikit karena udah pernah sebetulnya ya tentang jari-jari. Cuman kita ulang aja seperti kalian lupa. Ya, ketentuannya pi itu kalau dia pakai 22/7 berarti kalian pakai untuk jari-jari yang kelipatan 7. Kalau 3,14 pakai untuk jari-jari yang kelipatannya bukan 7. Ya. T itu tingginya. Tinggi dari tabung tersebut. Nanti Daniel kalau mau iseng-iseng hitung tinggi snare. T itu tingginya, ya. Lalu kemudian secara totalan luas, oke, secara totalan luas selimut tabung ini atau yang bagian tengahnya itu sama aja sepertiga luas permukaan tabung. Ya. Permukaan itu bagian luarnya doang. Berarti luas tutupnya, luas alasnya sama luas selimutnya. Nah, luas selimut sendiri itu sepertiga dari luas tabungnya. Ya. Luas, bedakan luas dengan volume. Kalau luas itu 2 dimensi, tanpa ada ruang, gitu ya. Kalau volume itu dia 3 dimensi, ada ruangnya, ada isinya. Ya, jadi luas permukaan itu berarti yang sisi-sisi luarnya aja. Ya, bukan yang di dalamnya. Kita ngomongin sisi luarnya, ya. Lalu luas alas dan tutup, karena alas dan tutupnya bentuk lingkaran dan terdiri dari 2 lingkaran, satu lingkaran buat tutup, satu buat alas, maka luas alas dan tutupnya 2 pi r kuadrat. Luas satu lingkaran itu kan pi r kuadrat, betul ya? Kakak, ada koyong lagi. Nah, sekarang kita masukkan seluruh permukaan tabung. Tadi Kak Bandar bilang luas permukaan tabung itu ada tutupnya, ada alasnya, sama selimutnya. Jadi luas permukaan tabung itu kita gabung dari luas selimutnya ditambah dengan luas alas dan tutupnya. Ini udah Kak Bandar bikinin formulanya. Maka luas permukaan tabung itu ini rumusnya. 2 pi r dikali r ditambah t. Ini luas permukaan tabung keseluruhan. Nah, luas permukaan tabung secara keseluruhan ini 2 pi r dikali r tambah t. Oke. Sebelah apa sih? Oh. Oke, dicatat dulu ya. Nanti baru kita masuk ke volume tabungnya ya. Itu. Lagi. Nah, itu bukan corona, itu mah Inggris. Oke. Semoga kabarnya nggak kecepatan. Kalian bisa tangkap pelan-pelan ya adik-adik ya.
Yang udah catat boleh kasih jempolnya ya. Pelan-pelan aja catat. Biar sambil kalian mengerti unsur-unsur dalam tabungnya ada 3 item ini. Alas tutup dan selimut. Ya. Ya, sekarang kita masuk volume tabung. Nah, volume tabung itu prinsipnya luas alas dikali tinggi. Alasnya bentuk lingkaran, ya kan? Karena luas alasnya lingkaran, berarti PR kuadrat. Lalu untuk cari volumenya tinggal hitung dikalikan dengan tingginya. Jadi volume tabung itu PR kuadrat kali tinggi. Nah, ini bisa kalian pakai kalau misalkan diketahui jari-jarinya atau R-nya. R itu kan jari-jari ya. Kalau di soal diketahui jari-jarinya, kalian bisa pakai ini. Lalu kalau misalkan di soal pakai diameter, kalian bisa pakai ini. D itu diameter. Kalau pakai diameter seperempat D kuadrat dikali tinggi. Seperempat pi D kuadrat dikali tinggi. Jangan lupa hubungan diameter dan jari-jari. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Atau jari-jari itu, dari sini ya berangkat, jari-jari itu panjangnya sama dengan setengah diameternya. Oke, jangan kebalik ya. Diameter itu 2 kali jari-jari, dan jari-jari itu setengah diameternya. Oke, itu tabung. Dicatat dulu aja. Ini satu. Kalau udah dicatat, Kak Bandar kasih soal ya. Harus kayak gitu loh. Oh iya, bahannya untuk modulnya Kak Bandar udah upload tadi ya. Bangun ruang sisi lembutnya. Sudah dicatat. Kalau udah Kak Bandar kasih soal tentang tabung. Ya, udah boleh kasih catatannya. Nanti beberapa konsep ini kalian bisa pakai buat kerjaan soalnya. Sudah? Kita lihat soalnya ya. Yuk. Coba kerjain nomor 1 dan nomor 2 aja. Nomor 1 dan nomor 2 saja. Coba kerjakan ya. Kalian boleh pilih nomor 1 atau nomor 2, nggak usah dua-dua jadi kerjain. Pilih aja salah satu. Nanti sekitar 10 menit, 11 lewat 5 kita bahas ya. Pakai konsep yang tadi kalian ada kasih. Oke, selamat kerjakan ya. Yang udah dapat jawabannya boleh ketik jawabannya di chat ya.
Oh, Daniel dapatnya nomor 1 2512 cm persegi. Oke, nanti kita cek deh. Luas permukaan berarti benar persegi ya. Tapi nilainya betul atau tidak nanti kita cek ya. Yang lain mungkin ada jawabannya. Oke, nomor 2 tinggi tabungnya 20 cm, luas permukaannya 1880 cm persegi. Oke, nomor 1 ikhlasnya sama tadi hampir sama jawabannya, sama ya jawabannya. Oke, yang bingung ada? Adakah yang bingung? Atau jawabannya masih sama atau masih cari juga? Masih ada 3 menit lagi ya, nanti kita bahas. Oh ya, di sini ada yang merayakan Lebaran. Boleh resen dong? Adakah yang merayakan kelas 9? Kalau semua masuk ada Andrea pasti. Rizky ya mungkin, ada Safira Rizky mungkin. Lalu mungkin ada... Oh, Gracia juga merayakan Lebaran. Oke. Nah, adik-adik kita liburnya panjang. Sampai tanggal 30 baru masuk lagi. Ketemu lagi kita tanggal 30 ya. Di hari Senin ya. Nah, jadi selama libur Lebaran nggak benar titip, jaga kesehatan. Yang mudik hati-hati di jalan. Pulang selamat, pergi selamat ya. Jangan sampai sakit. Terutama makanan, hati-hati dengan makanan karena puasa sebulan, Lebaran tuh biasanya lupa. Kalau habis puasa lambungnya kan harus penyesuaian lagi ya. Kadang kita udah seneng, happy, makan semua jadi kadang bukannya jadi sehat, malah jadi sering sakit lambungnya. Biasanya gitu penyakit Lebaran tuh rumah sakit penuhnya karena orang yang kena lambung biasanya. Ya, atau kena kolesterol biasanya makan daging kambing, daging sapi mungkin gitu ya. Hati-hati ya, tetap jaga kesehatan, santan-santan terutama. Kurangin yang bersantan. Kalian masih muda, jangan sampai santan itu kan lebih ini ya, banyak kadar kolesterolnya, betul gak sih? Ya. Boleh asal nggak berlebihan ya. Enak-enak rendang terus opor itu kan enak-enak ya kabar kalau Anda juga lupa, kadang suka hilaf juga ya. Gitu. Nah, jadi mumpung kita belum lebaran dan akan bertemu baru nanti tanggal 30 lagi, Kak Bandar mau minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya buat yang merayakan lebaran, buat semua juga. Jadi semoga di hari yang fitri nanti kita balik ke fitri lagi ya. Yang jelas bukan fitri Karlina bukan, atau fitri siapapun, yang penting kita kembali bersih dan suci ya. Betul ya, keras ya, gitu ya. Secara prinsipnya gitu kan Idul Fitri ya, kembali fitrah lagi ya. Oke. Nah kalau udah fitri jangan bikin dosa lagi, jangan bikin ini lagi, kesalahan lagi. Walaupun manusia kan nggak luput dari kesalahan, betul ya. Tapi sebisa mungkin diminimalisir dosanya, kesamanya sih dosa kecil, dosa besar. Maksudnya bikin dosanya jangan disengaja gitu. Ya kan? Jangan mencoba-cobai dosa. Dosa kok dicicip-cicip ya gitu ya, jangan ya. Gitu. Oke?
bakal banyak makanan, tetap jaga kesehatan adik-adik ya. Bakal banyak saudara juga, tetap hati-hati kalau ada saudara yang punya sakit menular, jangan apa ya? Bukan jangan nggak boleh dekat, tapi lebih hati-hati, jangan sampai barang yang dia pakai kita pakai juga. Contohnya kayak gelas, piring gitu ya, itu kan gampang menular ya penyakitnya. Pokoknya jaga kesehatan lah. Happy boleh, tetap jaga kesehatan. Ya. Gracia mudik atau enggak? Mudik enggak? Enggak. Mudik ke? Kemana? Temanggung. Tinggalnya di mana sekarang? Jogja. Oh, deket lah. Jogja Temanggung deket ya. Benar gak sih? Berapa jam? Enggak nyampe seharian kan? Enggak. Enggak. Paling berapa jam aja kan? 2 jam, 2-3 jam mungkin ya. Oke, kita bahas yuk. Nomor 1, jari-jarinya 10, tingginya 30. Nah, ingat, jari-jarinya karena 10, bahkan pi-nya jangan pakai 22/7, pakai 3,14 ya. Nah, nomor 1, luas permukaannya berarti apa rumus? Luas permukaan tabung itu berapa? Apa rumusnya tadi? 2 pi R dikali R tambah T, bukan? Ini ya? Ini bukan? Betul ya? Oke, yuk. Yuk. Oke, berarti 2 kali pi-nya kan 3,14 kali jari-jarinya 10, lalu dikali jari-jarinya 10 tambah tingginya 30. Berarti 2 kali 3,14 kali 10, itu berarti 62,8 ya. Oke ya. Lalu dikali dengan 40. 62,8 kali 40. Berarti 68 kali 4. Berarti 2. Terus ini 1. Oke, ini berarti 25. 2512 cm persegi. Oke, nomor 1 betul ya jawabannya ya. Jadi luas permukaan tabung tersebut 2512 cm persegi. Lalu nomor 2. Nomor 2 kebalikannya. Nomor 2 itu diketahui luas permukaan tabungnya, tapi yang ditanyakan adalah tinggi tabungnya berapa, kan gitu ya. Oke, nah sekarang kita cari. Berarti luas permukaan tabung, kita tulis dulu rumusnya. 2 kali pi R tambah T. Gitu. Oke, yuk. Jari-jarinya 3,14 karena pi-nya 3,14 karena jari-jarinya 10 ya. Oke, berarti 2 kali 3,14 kali 10. Ini tadi luas selimut tabungnya 1256. Oke, ini R 10 ditambah T. Oke, berarti ini 62,8 dikali 10 tambah T sama dengan 1256. Ya, berarti nyari 10 tambah T-nya adalah 1256 dibagi 62,8. Jadi hasilnya 10 tambah T. Oke. 1256 bagi 62,8 itu sekitar 20. 20 sama dengan 10 tambah T, maka T-nya berarti 20 dikurang 10. Berarti T-nya 10 cm. Jadi tinggi tabung tersebut 10 cm ternyata. Ya. Tinggi tabungnya berarti 10 cm. Oke. Lalu
luas permukaan tabungnya. Oh, sorry, ini luas selimut ya, bukan luas permukaan. Sorry, Kak Badar yang salah. Luas selimut. Luas selimut apa tadi rumusnya? Luas selimut tabung tadi apa rumusnya? Adik-adik? 2pi RT ya. Oke, berarti Kak Badar yang salah ya. Sorry, Kak Badar ganti. 2pi RT, bukan R tambah T. Jadi kita hapus saja 2pi RT. Tinggal ganti T aja ya. Apa? Maka stop di sini nanti ya. Gak bisa apa? Karena 2pi RT, berarti ini dikali T lagi ya. Dikali T, 62,8 kali T, ini T. Nah, ini T-nya 20 cm. Oke, lalu ditanyakan luas permukaan tabungnya. Berarti ini bukan luas permukaan, ini, tapi luas selimut. Jadi luas permukaan tabung tadi 2pi R tambah T. Berarti 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 tambah 20. Berarti sama dengan 62,8 dikali 30. 62,8 kali 30 berapa? Berarti 68 kali 3. Berarti 4, 8, ya, berarti 18. Nggak bisa. 1884 cm persegi. Tingginya 20, luas permukaan tabungnya 1884 cm. Oke. Nomor 1 dan 2, oke, berarti jawaban Iglesia betul dan ini betul. Semoga yang lain juga bisa mengerjakannya ya. Silakan dicatat dulu. Nanti kita ketemu lagi tanggal 30 ya. Kalau sudah kita mau absen. Sama sih, kita juga terakhir 30 lagi nanti ngomongnya. Jadi panjang. Sudah? Sudah dicatat? Kalau sudah kita mau absen. Ya. Absen ya? Nggak ada pertanyaan? Gampang ya? Kita masih belajar satu item dulu, tabung dulu, nanti kerucut sama bolanya di pertemuan berikutnya. Perhatikan tanggal-tanggal untuk ujian ya adik-adik ya. Terutama buat yang ikut TKA dan nanti buat keseluruhan itu ada UPK atau PAJ, penilaian level jenjang. Buat semua ya. Buat yang kelas 9. Oh iya, besok ada buka bersama, ada seminar parenting juga, ada acara bukbernya juga. Yang mau orang tuanya ikutan seminar parenting nanti besok ada info Zoom-nya ya. Kami saranin ikutan supaya nanti kalian bisa ngerti homeschooling itu apa sih, gitu ya. Jangan nanti lepas juga anaknya ya. Ini bagus buat orang tua ya. Besok temanya tuh kebetulan kabar dari handle buat parenting. Ya, kita sini 3, 2, 1. Oke. Selamat berlibur adik-adik, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat sampai ketemu lagi tanggal 30 ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.